Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali di layar kaca ataupun melalui saluran radio. Kajian Islam ilmiah seperti biasa kita masih membahas buku Mencetak Generasi Rabbani. Kita membahas kemarin ataupun pada pekan yang lalu perhatian orang tua terhadap janin. Bagaimana perhatian Islam terhadap bayi yang ada di dalam rahim. Ada beberapa poin yang sudah kita bahas. Terakhir yaitu mengkonsumsi makanan, minuman yang halal dan bergizi. Kemudian setelah si jabang bayi lahir, maka sambutlah bayi itu dengan rasa gembira dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan awalilah kehidupannya dengan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi terhadap bayi. Di antaranya yang pertama, memberikan nama yang baik seperti Abdullah, Abdurrahman, nama para nabi dan rasul, nama orang-orang soleh, dan nama-nama yang baik lainnya. Yang kedua, mencukur rambutnya, lalu bersedekah dengan perak seberat bobot rambut yang dicukur. Ya, perak ya, bukan emas tapi perak. Ditimbang berapa berat rambut bayi tersebut, kemudian disedekahkan perak seberat rambut bayi yang ditimbang itu. Kemudian mentahnik bayi, yaitu mengulum buah kurma, kemudian mencicipkannya ke mulut si bayi. Ini untuk merangsang dia untuk bisa memakan makanan, ya, ataupun menyusu, dan ini juga bermanfaat ya bagi si bayi. Maka dari itu Nabi SAW melakukannya dan menganjurkan kita untuk melakukannya. Kemudian yang keempat, menyembelih hewan, yaitu kambing, itu akikah, mengadakan akikah. Sesuai dengan ketentuan syariat, 1 ekor kambing untuk anak perempuan dan 2 ekor kambing untuk anak laki-laki. Ya, apabila mampu. Anak laki-laki misalnya tidak mampu, hanya 1 kambing, dibolehkan menyembelih walaupun hanya 1 ekor kambing untuk anak laki-laki. Tapi kalau mampu maka sempurnakan 2. Tidak ada batasan umur di sini kambingnya, ya. Tidak seperti kambing kurban, tidak harus jantan bertanduk dan lain sebagainya, boleh kambing betina dan boleh kambing yang kurang dari 1 tahun. Karena kalau korban itu ada ketentuan umur, yaitu lebih dari 1 tahun, 1 tahun ke atas. Tapi untuk akikah tidak ada ketentuan umur. Ya cuma ya tentunya kita sembelih yang baik, ya kita memberikan yang baik, terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk melaksanakan kewajiban ini. Ya, tentunya jangan kambing yang cacat ataupun kambing yang berpenyakit. Disembelih pada hari ke-7 kalau mampu, kalau tidak mampu hari ke-14 atau paling lama hari ke-21 setelah kelahiran si anak. Berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi SAW.
Apabila lewat dari waktu-waktu itu, sebelum waktu itu atau sesudah waktu itu ataupun di luar waktu itu, apakah terhitung akikah? Ya, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian berpendapat boleh disembelih kapanpun itu, baik sebelum waktu yang ditentukan yaitu hari ke-7 ataupun setelah hari yang ditentukan yaitu setelah hari ke-21. Sehingga ada yang membolehkan juga mengakikahi seseorang yang sudah dewasa. Sebagian mengartikan itu adalah khususiyah bagi Nabi SAW. Hadisnya sahih bahwasanya Hasan dihasankan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa Nabi mengakikahi diri beliau. Apakah ini bisa berlaku juga untuk umat beliau? Yang kita ketahui ya, tidak ada sahabat yang mengakikahi dirinya. Hanya Nabi SAW. Sehingga sebagian ulama, sebagian besar ulama mengatakan ini salah satu khususiyah Nabi. Ya, bukan untuk umat beliau. Ya, seperti beliau boleh menyembelih kambing kurban untuk umat. Itu tidak bisa selain beliau. Maka nggak boleh seorang menyembelih untuk satu kampungnya, enggak. Atau untuk satu negaranya, tidak. Yang dibolehkan bagi kita adalah menyembelih hewan kurban untuk keluarga kita saja. Bukan untuk orang lain atau satu kampung atau satu negeri. Yang boleh itu hanya Nabi SAW menyembelih kurban untuk umat beliau. Yang tidak berkurban itu disembelih dengan sembelihan Nabi SAW. Nah, jadi demikian. Ya, intinya adalah itu mungkin khususiyah Nabi SAW, ya, bukan untuk umat beliau. Bahwa mengakikahi diri setelah dewasa yang belum diakikahi itu khusus untuk Nabi SAW, bukan untuk umatnya. Dan sebagian mengatakan berpendapat bahwa ketentuan yang disebutkan Nabi itu harus dipatuhi, yaitu hari 7, 14, dan 21. Karena ini para ulama mengambil mafhum adat, ya, bilangan yang disebutkan. Mafhumnya adalah di luar itu tidak disebut akikah. Walaupun dianggap sebagai satu kurbat, yaitu suatu takarrub ilallah dengan menyembelih hewan lillah, ya, menyembelih hewan untuk Allah Subhanahu wa taala, berpahala, kita bagi-bagikan kepada manusia. Itu salah satu amal soleh, yaitu menyembelih hewan untuk dibagi-bagikan. Hanya saja untuk akikah itu sudah ditetapkan waktunya 7, 14, dan 21 hari, ya, di dalam hadis yang sahih. Maka kita ikuti ketentuan tersebut. Sebab kalaulah boleh kapan saja, maka tidak ada makna dari penyebutan hari tersebut. 7, 14, 21 tidak ada artinya kalau lewat tanggal itu atau lewat ketentuan itu boleh. Misalnya 1 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, bebas. Maka tidak ada makna pembatasan 7, 14, 21. Ya. Maka lebih selamat, ya. Lebih kepada kehati-hatian, ihtiyati, kita mematuhi dan mengikuti penanggalan yang disebutkan Nabi SAW tersebut. Dan akikah ini hukumnya wajib bagi yang mampu dan gugur bagi yang tidak mampu. Ya, artinya kalau pada waktu-waktu yang telah ditetapkan itu kita tidak punya kemampuan, maka gugur, ya, kewajiban. Karena kaidah fikih mengatakan al-qudrah manatut taklif. Kemampuan itu adalah alasan dibebankannya suatu kewajiban. Kalau tidak ada kemampuan, maka tidak ada kewajiban. Itulah sifat syariat kita. Demikian juga akikah ini, kalau waktu-waktu yang ditentukan itu kita tidak mampu, maka gugur kewajiban atas kita. Ya, tidak ada lagi kewajiban, ya, apabila memang kita tidak mampu. Nah, demikian, ya. Oleh karena itu, ya, bagi yang punya kelapangan rezeki, ya, hendaklah dia menyembelih hewan akikah sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran bayi tersebut.
Ya, karena seorang bayi tergadai sampai disembelih akikahnya. Bagi yang mampu tentunya. Yang tidak mampu ya Allah tidak membebani, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu hambanya, ya, setiap hamba ya kecuali menurut kemampuan yang dimilikinya. Ya, mudah-mudahan dengan melaksanakan dan menerapkan sunnah-sunnah ini itu menjadi awal yang baik dalam kehidupan anak tersebut. Ya, mudah-mudahan ya kita bertawasul dengan amal soleh kita ini, mudah-mudahan anak ini bisa menjadi anak yang soleh atau solehah, ya. Karena dia diawali hidupnya dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi terhadap bayi tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Dan tentunya ya ini adalah kewajiban orang tua, bukan kewajiban si bayi. Oleh karena itu, ketika dia dewasa, dia tidak punya kewajiban untuk mengakikahi dirinya. Karena itu kewajiban orang tuanya, bukan kewajiban si bayi. Ya, bayi ghairu mukallaf, ya belum mukallaf dia. Ya, penyembelihan akikah ini adalah kewajiban yang ditujukan kepada orang tuanya. Ya, apabila orang tuanya tidak mampu, maka gugurlah kewajiban itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah beberapa hal yang berkaitan dengan janin ya, yang ada di dalam perut ibu. Janin yang ada di dalam rahim sampai bayi itu lahir. Ya tentunya di sini kita tidak sebutkan adzan ya. Banyak yang bertanya-tanya kenapa tidak disebutkan adzan, apalagi iqamat, karena hadisnya tidak sahih. Ya menurut pendapat yang paling rajih bahwa riwayat hadis yang menjelaskan tentang adzan dan iqamatnya Nabi di telinga Hasan dan Husain itu adalah hadis yang lemah. Hadis ini sempat dihasankan oleh Al-Albani, kemudian beliau koreksi. Beliau terakhir mendaifkan hadis ini, ya, dan menyantumkannya di dalam silsilah hadis dhaifah. Sebagaimana komitmen kita di dalam setiap amal dan ibadah harus disertai dengan dalil-dalil yang sahih. Maka kita tidak cantumkan di buku ini mengadzankan dan mengiqamatkan bayi yang baru lahir. Apa ketentuannya? Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Berdoa, mendoakannya. Ya, seperti yang dilakukan oleh para sahabat, mereka membawa bayi-bayi mereka kepada Nabi untuk didoakan. Dan tidak ada doa khusus. Ya, silakan kita berdoa, kita panjatkan doa apa yang kita harapkan kepada Allah dari anak ini. Apa yang kita inginkan terhadap anak ini kita minta kepada Allah, ya terutama kita minta perlindungan dari gangguan-gangguan syaitan, ya supaya dia terlindung dari gangguan-gangguan syaitan. Ya seperti yang dilakukan oleh ibunya Maryam terhadap Maryam alaihassalam. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah kemudian poin berikutnya di dalam buku ini adalah jangan biarkan syaitan menjamah anakmu. Ya, bahwa yang mengancam anak ini bukan hanya ancaman dari alam yang nyata. Ada juga ancaman dari alam gaib yang tidak nampak, yaitu syaitan. Ya, kita tahu bahwa ketika anak ini lahir, dia menangis karena diganggu, ditusuk oleh syaitan. Kecuali Isa bin Maryam. Ya, itu secara syar'i ataupun dalam agama kita, Nabi mengabarkan ini perkara gaib ya, kita nggak nampak bayi itu ditusuk syaitan, tapi Nabi mengabarkan seperti itu. Maka salah satu sebab bayi itu lahir menangis adalah ya karena syaitan mengganggunya. Syaitan mulai mengganggu anak Adam ini begitu dia lahir ke dunia. Itu kita yakini dan kita percayai. Walaupun itu nggak nampak ya, tapi begitulah adanya. Wajib kita imani, maka dari itu hati-hati bahwa ada ancaman terhadap anak-anak kita dari alam gaib yang tidak nampak secara kasat mata. Ya, setan sudah memangsa dan setan sudah melancarkan gangguannya, was-wasnya terhadap anak Adam semenjak dia lahir ke dunia. Oleh karena itu kita menjaga anak-anak kita dari gangguan tersebut. Ya, para orang tua yang saleh
tentunya selalu waspada bahwa syaitan tidak akan duduk manis tinggal diam begitu saja. Musuh Allah ini tidak pernah puas menebar keburukan dan kejahatan, gangguan terhadap anak Adam, termasuk anak-anak kita. Maka perhatikan, betapa banyak campur tangan syaitan dalam masalah anak pada zaman kita sekarang ini. Karena Allah mengatakan, wasyarikhum fil amwali wal aulad. Dan bersekutulah kamu terhadap anak Adam itu dalam urusan al-amwal wal aulad, yaitu dalam urusan harta dan anak-anak mereka. Jadi setan ikut campur, nimbrung juga dalam urusan harta dan anak-anak kita. Ya, maka dari itu ya kita harus memperhatikan ini, jangan lalai dan lengah. Ya, banyak anak-anak yang terganggu secara fisik, ya kecacatan maupun non fisik ya seperti penyesatan ya karena gangguan setan. Ya, belum lagi ya kita dengar ya anak-anak yang ibu yang mengeluhkan anaknya yang menjerit-jerit pada malam hari, tidak bisa tidur pada malam hari, anak yang sakit karena gangguan ain ya dan lain-lain. Jadi ada gangguan dari alam gaib yang nggak nampak secara kasat mata. Dan yang lebih parah lagi adalah syaitan menyesatkan anak ini dari jalan Allah. Ya. Maka jadilah mereka anak yang durhaka, remaja yang menyimpang, bertabiat seperti binatang, ya, mereka bergelimang maksiat, diperbudak oleh kelezatan syahwat yang menyesatkan dan lain-lain sebagainya. Maka jangan biarkan syaitan menjamah anak kita. Karena syaitan ini adalah musuh yang tersembunyi dan Allah perintahkan kita untuk menjadikannya sebagai musuh kita. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Fatir ayat 6, "Innas syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Sungguh syaitan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Ada dua hal, sebagian orang tahu syaitan itu musuh, tapi tidak menjadikannya sebagai musuh. Tapi mungkin berteman dengan syaitan, berteman dengan musuh. Nah, di sini Allah menyuruh kita untuk menjadikan syaitan sebagai musuh, bermusuhan dengan syaitan. Permusuhan kita dengan manusia beda dengan permusuhan kita dengan syaitan. Bagaimanapun menyimpangnya manusia itu, ya, ada kemungkinan dia untuk rujuk, bertaubat, ya, dan berdamai. Ya. Nabi juga pernah berdamai dengan orang-orang musyrik, ya, musuh-musuh beliau yang sangat menentang dakwah beliau. Tapi permusuhan manusia dengan syaitan tidak ada kata damai di situ. Ya, tidak ada kompromi. Ya, karena dia bersumpah di hadapan Allah akan menyesatkan anak Adam. Itu sumpah di hadapan Allah. Maka dari itu, permusuhan manusia dengan syaitan adalah permusuhan yang tidak ada kata damai, tidak ada jalan tengah, tidak ada solusi, tidak ada tawar-menawar ya di dalamnya. Maka Allah katakan, jadikanlah syaitan itu sebagai musuh. Karena dia selalu mengajak golongannya agar menjadi penghuni neraka. Dan syaitan adalah musuh yang sangat berbahaya karena dia dapat melihat kita sementara kita tidak dapat melihat mereka. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 27, Allah mengatakan, "Ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima." Wahai anak Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh syaitan sebagaimana syaitan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga. Yanzi'u anhuma libasahuma. Syaitan melepas, menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Itu ketika Adam mendekati pohon yang terlarang, memetik buahnya dan memakannya. Maka terlepaslah dari keduanya pakaian-pakaian mereka, sehingga terlihatlah aurat mereka berdua. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan dan pengikutnya dapat melihat kamu dari tempat yang kamu tidak dapat melihat mereka. Inna ja'alna syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami jadikan syaitan-syaitan itu sebagai pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir. Ya, maka dari itu ya kita harus selalu waspada terhadap
tipu daya waswas syaitan. Ya, iblis yang mengeluarkan ibu bapak kita Adam dan istrinya dari surga itu tidak punya pekerjaan sampingan semenjak dia dikeluarkan dari surga. Semenjak dia diusir dari surga karena tidak mau tunduk kepada perintah Allah untuk sujud kepada Adam, ia sudah menaruh dendam dan bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan anak Adam. La'ughwiyannahum ajma'in. Ya, aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Itu sumpah syaitan di hadapan Allah, sumpah iblis di hadapan Allah, dan dia melakukan sumpah itu. Dan dia tidak pernah berhenti, dan dia dikasih tangguh sama Allah sampai hari berbangkit. Bisa kita bayangkan bagaimana lihainya, piawainya, ya iblis ini di dalam menyesatkan anak Adam. Dan yang menjadi sasarannya juga adalah anak-anak kita, ya bayi-bayi dari Bani Adam ini. Semenjak lahir sudah diganggu. Maka satu-satunya jalan untuk menghadapi syaitan adalah memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang menciptakan mereka. Dan realisasinya dapat diuraikan dalam poin-poin berikut ini. Ya, yang pertama, mintalah perlindungan kepada Allah sejak awal. Ya, sebelum mani tertumpah ke dalam rahim, yaitu dengan membaca doa sebelum berhubungan intim. Ya, doa jima seperti yang sudah kita hafal bersama mungkin. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ini Muslim ya. Bagaimana Nabi mengatur kehidupan seorang Muslim, ya bahkan sebelum Muslim itu lahir, bahkan sebelum Muslim itu dimulai proses penciptaannya dalam rahim ibunya, ya, dia sudah diminta perlindungan ya oleh kedua orang tuanya kepada Allah dari gangguan setan. Ya Allah, dengan menyebut nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari gangguan setan. Dan jauhkanlah gangguan setan itu dari apa yang nanti engkau karuniakan kepada kami, yaitu anak. Maka Nabi mengatakan, jika terlahir anak dari hubungan tersebut, niscaya syaitan tidak akan mampu menimpakan mudarat atasnya. Ini salah satu ikhtiar ya, kita berdoa. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Mudah-mudahan ya, ini ikhtiar. Doa itu adalah bagian terbesar dari ikhtiar. Kalau kita ingin meraih satu tujuan, kalau kita ingin meraih suatu cita-cita, harapan, apapun yang kita inginkan, apapun ikhtiar yang sudah kita lakukan, sebesar apapun ikhtiar usaha yang sudah kita lakukan, kalau kita belum berdoa, minta kepada Allah, maka belum sempurna ikhtiarnya. Kita buka bisnis, ingin sukses, kita sudah lakukan semua, ya, ilmu-ilmu bisnis sudah kita terapkan dari A sampai Z, dari alif sampai ya. Kalau kita belum memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikhtiar kita belum sempurna. Ya, bagi seorang muslim, mukmin, ya dia ada tempat bergantung, tempat bertawakal, Allahus Samad. Maka jangan lupakan peran doa dalam setiap aktivitas dunia kita. Bukankah Nabi, agama kita mengajari setiap aktivitas itu tidak sepi dari doa. Sampai masuk WC, keluar WC ada doa. Padahal itu mau buang hajat dan kotoran. Tapi kita masuk WC, keluar WC, ada doanya. Ya. Jadi demikian. Sampai berhubungan intim juga ada doanya. Sesuatu yang membatalkan wudhu ada doanya. Imam Bukhari menjadikan hadis ini sebagai salah satu dalil ya anjuran, bahkan perintah untuk membaca bismillah sebelum berwudu. Muwafaqah aulawi, istilahnya dalam usul fikih. Kalaulah perkara yang membatalkan wudhu saja, kita harus baca basmalah, bismillah, ya, itu yang membatalkan wudhu. Lalu bagaimana dengan wudhunya? Ini namanya mafhum muwafaqah aulawi. Ya, kalaulah perkara yang membatalkan wudhu saja pakai bismillah, yaitu jima, maka wudhu, ya usulnya, ya tentunya lebih layak untuk ya kita memulainya dengan bismillah. Jadi Imam Bukhari menjadikan hadis ini sebagai salah satu dalil ya wajibnya membaca bismillah sebelum berwudhu. Nah, ini salah satu usaha kita ya supaya anak kita terhindar dari gangguan-gangguan syaitan. Semenjak anak ini tertumpah ke dalam rahim ibunya.
Ya, satu hal yang sangat awal, dini sekali. Jadi ini luar biasa. Ya, Islam menuntun umatnya kepada kehidupan yang terbaik. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran membimbing manusia kepada petunjuk yang paling lurus. Hari ini dunia diguncang dengan suatu musibah yang turun merata, yaitu musibah wabah penyakit, ya, COVID-19 atau corona. Seorang muslim tentunya tidak gentar menghadapi musibah apapun, seburuk apapun musibah itu. Seorang muslim tidak gentar menghadapinya. Kenapa? Karena muslim itu sudah siap jauh sebelum corona ini ada. Muslim itu sudah siap ya dengan apa? Dengan pedoman-pedoman sunnah sehari semalam. Ya, sebelumnya kita sudah membahas buku Panduan Amal Sehari Semalam ya. 2 kali kita ulang di Roja, di TV dan Radio Roja. Sudah tamat sekali, kita ulangi lagi sampai selesai 2 kali. Ya, isinya tentunya pedoman-pedoman hidup seorang muslim. Apa yang harus dilakukannya mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Seandainya seorang muslim mengamalkan dan menjalankan sunnah-sunnah tersebut, insya Allah itu satu usaha terbesar di samping doa supaya dia terhindar dari berbagai macam mara bahaya. Ya, seperti bahaya yang menimpa dunia hari ini. Jadi muslim sebenarnya sudah siap. Jauh sebelum corona ini menyerang dunia, mewabah, menjangkiti banyak negara-negara di dunia. Itu seorang muslim, ya. Zikir pagi dan petang, zikir-zikir yang dilakukannya sebelum beraktivitas, makan, ya, keluar rumah. Ya, kita keluar rumah, kita baca doa. Bismillah tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Itu salah satu usaha. Ya, di mana dikatakan ya yuqalu hina idzin qad kufita qad kufita, dikatakan kepadanya qad hudita wa kufita wa wukita. Sungguh engkau telah diberi petunjuk, engkau telah diberi kecukupan, dan engkau telah diberi perlindungan. Ya, kemudian apa yang terjadi? Fatatanahalahu syaitan. Syaitan menyingkir darinya. Wa qala syaitonun akhar, ya. Dan wa qala syaitonun li akhar, dan seorang setan berkata kepada yang lain, ya, kaifa bika bi'abdin qad hudiya wa wukiya wa kufiya wa wukiya. Bagaimana kamu dapat mengganggu, membahayakan seorang hamba yang sudah diberi petunjuk, diberi kecukupan, dan diberi perlindungan. Ya, luar biasa sunnah-sunnah Nabi ini ya. Misalnya ya sebelum tidur, seorang muslim ya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya, ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, menutup pintu dan jendela. Ya, karena setan dan teman-temannya bisa saja masuk dari pintu dan jendela yang tidak terkunci. Mungkin setan akan membisiki teman-temannya, ya, wali-walinya dari kalangan manusia, sehingga kadang-kadang pencuri itu tahu aja dia, itu pintu tidak tertutup, jendela tidak tertutup. Maka kewajiban seorang muslim sebelum tidur pastikan semua pintu dan kunci tertutup. Yang kedua, mematikan sumber-sumber api. Karena kita tidak tahu fuwaisikot mungkin akan menyebabkan rumah kita terbakar, ya, karena dia berkeliaran pada malam hari. Maka matikan sumber-sumber api. Kemudian yang ketiga, menutup bejana dan kendi-kendi. Nabi mengatakan ghattul ina wa auqus siqa. Ya, tutuplah bejana dan ikatlah kendi-kendi. Fa inna fis sanati lailatan yanzilu fiha al-waba. Karena di dalam 1 tahun ada 365 malam, ada 1 malam yang Allah turunkan wabah pada malam itu. Ya, la yamurru bi ina'in laisa alaihi ghita aw siqa'in laisa alaihi wika illa yanzilu fihi dzalika min dzalikal waba.
Tidaklah dia lewat satu bejana yang tidak tertutup, kendi yang tidak terikat, melainkan ya wabah itu akan turun di situ. Jadi tindakan preventif di dalam Islam luar biasa. Sudah siap Muslim itu sebelum wabah itu turun sebenarnya. Jadi tidak perlu dia heboh, panik ya, ketika wabah itu turun. Karena Muslim sudah siap dengan pedoman-pedoman sunnah yang diamalkannya sehari semalam. Istinsar, istinsyak, kumur-kumur, cuci tangan, dan lain sebagainya. Itu ikhtiar. Ya. Dan juga misalnya contohnya Nabi mengatakan la yuridul al-mumridu alal musih. Jangan membaurkan yang sakit dengan yang sehat. Maka orang yang sehat, orang yang sakit, ya tentunya dia tahu dia sakit dan dia tidak membaurkan diri ke kerumunan orang-orang yang sehat. Jadi kalau diamalkan sunnah-sunnah Nabi ini, ya maka Muslim dan komunitas Muslim itu sudah sangat siap untuk menghadapi kemungkinan apapun. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sehingga kita tidak perlu lagi ya panik yang berlebihan, heboh yang berlebihan, asalkan kita memang sebelumnya ya, sebelum ini menimpa manusia, kita sudah rutin menjalankan sunnah-sunnah Nabi di dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Maka kalau kita lihat muslim-muslim yang panik berlebihan, seolah-olah dia mungkin belum mengenal sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ikhtiar berupa doa dan lain sebagainya. Ya. Nah, maka salah satunya mungkin ya sholat malam. Nabi menyuruh kita untuk mengerjakan sholat malam, menganjurkan. Salah satu fungsinya adalah matradatun lidda'i anil jasad. Mengusir ya penyakit dari tubuh kita. Itu, mengusir penyakit dari tubuh kita. Itu salah satu usaha, ikhtiar yang bisa dilakukan oleh seorang muslim untuk menjaga diri dari keburukan-keburukan. Ada doa yang diajarkan Nabi. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil ahwa'i wal akhlaqi wal adwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemungkaran hawa nafsu, akhlak dan penyakit. Ya, penyakit itu ada penyakit yang mungkar, ya, penyakit yang bisa membawa kepada kematian. Ya. Nah, maka ya kita berlindung kepada Allah dengan ya salah satunya dengan berdoa tadi. Jadi sudah lengkap pedoman-pedoman hidup bagi seorang muslim. Ya. Nah, karena musibah, penyakit itu datangnya dari Allah dan yang kuasa menyembuhkan juga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kuasa untuk melindungi kita darinya juga Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian pula di dalam petunjuk ya terhadap bayi-bayi kita, yaitu yang pertama mintalah perlindungan Allah sejak awal. Sebelum mani tumpah ke dalam rahim, dia sudah membaca doa untuk kemaslahatan si bakal bayi. Ya, ini masih bakal calon bayi, ya, yaitu dengan membaca doa tadi sebelum berhubungan intim. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian memohon perlindungan kepada Allah untuk anak ketika lahir. Seperti ya, kita ambil ini dari surat Ali Imran ayat 36. Ini yang dilakukan oleh Ibunda Maryam. Ini mungkin syariat sebelum kita dan tidak ada pertentangannya dengan syariat kita, itu juga bisa menjadi syariat kita. Karena ketentuannya syariat kita menjadi syariat bagi kita selama tidak bertentangan dengan syariat kita. Itu yang Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 36. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku memberinya nama yaitu Maryam, satu-satunya nama wanita yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan untuk anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Ya, nah jadi ini salah satu yang kita lakukan ketika anak itu lahir, yaitu kita mohon perlindungan kepada Allah ketika anak itu lahir. Sebelum mani itu tertumpah ke dalam rahim, kita minta agar dijauhkan dari gangguan setan. Dan ketika anak itu lahir, kita mohon perlindungan kepada Allah agar dilindungi dari
gangguan-gangguan setan, ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Nah, kemudian setelah anak itu lahir, maka perbanyaklah minta perlindungan kepada Allah bagi anak, pagi maupun sore. Bahkan di setiap waktu jika mau. Ya, karena anak belum bisa baca zikir pagi dan petang sendiri. Maka yang punya anak masih bocah, masih bayi, ya, hendaknya dia membacakan zikir pagi dan petang ini untuk anaknya. Ada zikir-zikir yang diajari Nabi untuk dibacakan kepada anak-anak kita. Ya, kecuali anak itu sudah bisa baca zikir pagi dan petang sendiri, maka ajarkanlah zikir pagi dan petang ini kepada anak-anak kita. Ya, kalau dia belum bisa membaca sendiri, maka orang tua yang membacakan untuk anaknya. Ya, doa tersebut bisa berupa ayat-ayat perlindungan seperti surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, ya. Atau membaca doa perlindungan lain seperti yang pernah dipraktikkan Nabi SAW, dilakukan oleh Nabi SAW kepada Al-Hasan dan Al-Husain. Seperti yang dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas, ia menuturkan bahwa Nabi pernah memohon perlindungan bagi Al-Hasan dan Al-Husain. Beliau mengatakan dahulu nenek moyang kalian memohonkan perlindungan bagi anaknya. Maksudnya adalah Nabi Ibrahim meminta perlindungan untuk anaknya yaitu Ismail dan Ishak dengan membacakan u'izukuma bikalimatillah at-tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Aku minta perlindungan kepada Allah bagi kamu berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari gangguan setan, binatang yang berbisa dan pandangan mata yang jahat. Jadi kita yang membacakan doa ini untuk anak-anak kita, minta perlindungan kepada Allah dan kita bacakan untuk anak-anak kita. U'izukuma bikalimatillahi tamma min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lamah. Jadi 3 hal di sini, gangguan setan, binatang-binatang yang berbisa, yang bisa mengganggu dan bisa membahayakan anak ini dan pandangan mata yang jahat, yang hasad. Nah, demikian. Jadi itu salah satu usaha orang tua untuk menjaga anaknya dari gangguan alam gaib, alam yang nggak nampak. Ya, nah kemudian jangan membiarkan, ini poin yang keempat, jangan membiarkan anak kita berkeliaran, bermain keluar rumah saat malam datang, yaitu pada waktu maghrib. Ya, kepada orang tua yang membawa anak-anaknya ke masjid pada waktu maghrib, pastikan anaknya berada di dalam masjid. Ya, kadang-kadang ya dibawa oleh orang tuanya ke masjid tapi dibiarkan berkeliaran keluar, tidak berada di masjid. Maka orang tua berkewajiban ya untuk membimbing anaknya agar tahu adab-adab di masjid. Karena kita lihat banyak anak-anak yang buat keonaran di masjid itu karena memang perhatian orang tua yang tidak ada terhadap anak tersebut. Tidak dibimbing, dididik, dipersiapkan dari rumah untuk bisa datang ke masjid. Nggak ngerti apa yang dilakukannya. Ya, sholat pun dia kadang-kadang dia nggak ngerti sholat, akhirnya dia main-main dengan temannya. Maka di dalam ketentuan sholat tidak ada shaf khusus untuk anak-anak. Karena kalau dibuat shaf khusus untuk anak-anak, kecondongan mereka untuk bermain-main itu sangat besar. Jadi mereka bisa mengisi masuk ke sela-sela shaf orang dewasa. Lebih mudah untuk mengawasinya. Nah, demikian. Ya, jadi yang membawa anak ke masjid, pastikan bahwa anak itu memang berada di masjid, bukan berkeliaran di luar masjid. Ya, karena tidak boleh ya kita melepas anak-anak kita pada waktu-waktu tersebut. Nabi SAW bersabda, "Idza kana junhul lail aw amsaytum fakuffu sibyanakum." Apabila malam datang atau waktu petang sudah menggelap, yaitu sudah sore, ya malam sudah datang, ya fakuffu sibyanakum, maka tahanlah anak-anak kalian supaya tidak keluar rumah berkeliaran di luar rumah. Fa inna syayatina tantashiru hina idzin. Karena sesungguhnya syaitan itu menyebar ya, berkeliaran pada waktu itu. Fa idza dhahabat sa'atun minal laili fakhalluhum, apabila waktu malam telah berlalu ataupun sudah lewat
waktu maghrib malam, ya, fakhalluhum, biarkanlah mereka. Wa aghliqul abwab, dan tutuplah pintu-pintu. Wadhkur ismallahi, dan bacakanlah nama Allah. Fa inna syaitan la yaftahu baban mughlaqan. Sehingga syaitan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Jadi syaitan bisa masuk apabila kita biarkan pintu kita terbuka pada malam hari. Dan kita nggak tahu ya kejahatan apa yang dia lakukan di rumah kita. Maka tentu kita pernah dengar anak-anak yang disembunyikan jin-jin pengganggu ya, ketika dibiarkan keluar oleh orang tuanya pada waktu maghrib. Ya kadang-kadang tiba-tiba ditemukan di di sela-sela pohon bambu yang nggak susah dibayangkan gimana dia masuk ke situ. Ada yang sehari semalam kecarian anaknya baru dapat dan lain sebagainya. Maka ya Islam ya tidak membiarkan satu celah pun, melainkan memberikan suatu pedoman kepada kita untuk selamat darinya. Kalaulah gangguan setan saja, Islam telah membuat aturan-aturan yang begitu indah, ya, begitu detail supaya kita terhindar dari gangguannya, apalagi yang nyata seperti wabah penyakit yang membuat heboh manusia pada hari ini, ya, yang membuat panik dan kalap manusia pada hari ini. Gangguan alam gaib yang nggak nampak mata saja, Islam sudah memberikan panduan pedoman yang cukup lengkap, sangat lengkap. Ya, apalagi gangguan yang nyata. Ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Ya, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melindungi anak-anak kita dari gangguan-gangguan yang tidak nampak secara kasat mata ini, yaitu gangguan-gangguan alam gaib. Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, syukran jazakallah khair, barakallahu fiik kepada Ustaz yang sudah memberikan materi di kesempatan pagi hari ini dari buku Mencetak Generasi Rabbani. Mudah-mudahan materi insya Allah yang bermanfaat untuk kita semua, ilmu tambahan untuk kita, dan mudah-mudahan tentunya kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya perihal pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Namun satu pertanyaan pertama Ustadz kami ajukan terlebih dahulu di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan dari Abdullah yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, apa benar apabila seorang bayi yang menangis tidak wajar di hampir setiap malam itu katanya itu diganggu oleh jin atau setan? Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, boleh jadi semua kemungkinan bisa terjadi ya. Boleh jadi itu karena penyakit ya jasmani ya. Ya perlu diperiksakan ke ahli medis ya, yaitu dokter yang berkompeten. Ya, kadang-kadang ada dalam beberapa kasus sudah diperiksakan ke dokter, bolak-balik ke dokter, dokter menyatakan sehat, secara klinis sehat, tidak ada penyakit luar maupun dalam. Ya, ini kadang-kadang membuat bingung, dokternya pun bingung kadang-kadang ya. Wah, anak ini secara medis sehat, nggak ada penyakit ya, tapi ya itu yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, ya dia kerap menangis tiap malam. Boleh jadi itu gangguan alam gaib, ya, jin yang mengganggunya. Maka itu tadi yang diajarkan Nabi, itu mohon perlindungan bagi anak tersebut, karena anak ini belum bisa baca doa sendiri. Orang tua yang membacakan ya seperti yang dibacakan Nabi untuk Al-Hasan dan Al-Husain tadi. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Iya, baik. Ya, syukran jazakallahu atas jawaban saya demikian. Dan selanjutnya yang kedua, ini ada beberapa pertanyaan yang sama mengenai akikah, Ustadz. Ya, Ustadz, mengenai akikah, ketika anak lahir dan sudah waktunya akikah, kita tidak memiliki uang untuk membeli kambing. Nah, apakah berdosa ketika kita tidak mengakikahkan anak kita karena tidak ada uang di saat itu, tapi sebenarnya ada kendaraan yang bisa dijual. Nah, apakah memang keutamaannya atau sampai kepada wajib ketika anak yang sudah waktunya akikah kita harus akikahkan dengan menjual barang-barang primer kita? Ya tentunya tadi kita sebutkan kaedahnya ya, al-qudrah manatut taklif. Kemampuan itu adalah syarat dijatuhkannya suatu kewajiban. Kalau tidak ada kemampuan maka tidak ada kewajiban.
Ya tentunya tidak harus dia jual barang-barangnya untuk berakekah. Nah, misalnya dia punya motor itu tulang punggung kehidupannya, dia cari nafkah dengan motor itu, ya kebetulan dia driver ojol kan begitu ya. Ya mungkin ya. Atau dia pakai kendaraan itu untuk pulang pergi ke kantor ya, maka ya tentunya ya dia tidak perlu sampai jual barang yang menjadi kebutuhan ataupun menjadi tulang punggung dia di dalam mencari nafkah. Ya, kecuali antum punya banyak motor kan begitu ya. Ya ada yang tidak begitu terpakai, ya bukan kendaraan yang menjadi tulang punggung, bukan kendaraan yang primer untuk menunjang kehidupan ataupun menunjang kita untuk melaksanakan kewajiban mencari nafkah, ya silakan dilepas dan beli kambing untuk akikah kan begitu. Nah, demikian. Jadi kalau tidak ada kemampuan tentunya gugur kewajiban. Tiap-tiap orang mampu, tiap-tiap orang tentu tahu dia mampu atau tidak mampu kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tapi memang kadang-kadang wa uhdiratil anfusus syuh, ya, dihadirkan di dalam diri manusia, hati manusia, pikiran manusia itu adalah ya bisikan-bisikan kikir dan pelit gitu ya. Dia mampu tapi pura-pura tidak mampu. Nah, ini ya hanya dia dan Allah yang tahu itu ya. Nah, demikian. Maka kalau kita punya kemampuan lakukan ya kewajiban tersebut. Wallahu alam bisawab. Kalau memang tidak mampu ya tentunya Islam punya kaedah la yukallifullahu nafsan illa usaha ya. Nah demikian wallahu alam bishawab. Iya, nah baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya silakan kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung. Mungkin sudah ada yang menunggu di layanan telepon. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Dengan warahmatullahi siapa di mana Ibu? Dari Hambawo di Batam. Ya, silakan. Mau nanya ini Pak Ustadz, bagaimana yang sudah terjadi seandainya anak udah besar-besar baru dinikahkan dan mengikahkan dirinya sendiri, itu sudah terjadi, bagaimana ini Pak Ustadz? Apakah sampai apa enggak gitu? Baik. Iya, tadi kita ya, Sudah dibahas tadi ya. Ya. Tadi kita sudah sebutkan ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dan kita pilih pendapat yang rajih menurut kita ya, Iya. bahwa itu tidak terhitung akikah. Akikah. Tapi itu bentuk kebaikan ya. Kita itamu ta'am itu salah satu jalan menuju surga juga. Ya, di samping ifsa'us salam, sallu bil laili wan nasu niyam, salah satunya adalah apa? It'amu at'imu ta'am kata Nabi. Beri makan dan kita menyembelih hewan, kita bagi-bagikan sebagai makanan kepada manusia itu satu kebaikan. Tapi apakah itu terhitung akikah atau tidak? Tadi kita sudah sebutkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dan yang rajih adalah ya kalau di luar waktu itu tidak dihitung sebagai akikah. Ya, hanya suatu kebaikan yang kita lakukan ya. Wallahu alam bishawab. Iya, nah baik. Ya, jadi tidak perlu disesali sudah ya, menyembelih hewannya ya. Tetap berpahala ya karena itu kebaikan ya. Cuma masalah apakah itu terhitung akikah dalam pandangan syariat? Nah, ini yang dibahas itu oleh para ulama. Wallahu a'lam. Iya, nah baik ya. Demikian ya untuk ibu yang berada di Batam. Tadi juga mengenai akikah juga saat ini kembali ya. Ini ada yang sudah akikah tapi ketika itu tidak tahu bayi laki-laki hanya satu kambing saja Ustadz. Ya sudah, itu sudah cukup. Sudah ya, cukup saya. Karena ya itu kemampuan dia. Ya. Ada dua hal kemungkinan dia tidak mampu atau tidak tahu. Tidak tahu, ya. ya. Kalau tidak tahu ya sudah. Ya, tidak perlu ditambah Ustadz. Nggak perlu sih. Ya. Nggak perlu ya. Kalau dia mau menyembelih untuk kebaikan ya silakan, nggak jadi masalah. Tapi tidak terhitung sebagai hewan akikah lagi. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin disitulah kita menghargai nilai ilmu ya. Wah kita nggak tahu ini cuma satu. Ya sementara ketentuannya harus dua. Laki-laki ya. Disitulah kita baru tahu nilainya ilmu itu. Kita tahu hingga kita menyembelih sesuai dengan apa yang diminta oleh syariat. Makanya para orang tua ya sebelum mereka menghadapi satu kehidupan yang lebih kompleks yaitu rumah tangga harus banyak-banyak nuntut ilmu. Gitu. Itu tuntutannya itu. Nah, jadi baru kita terasa, waduh saya nggak tahu ini ya. Itu kita tahu nilai ilmu di situ. Gitu. Nah, kalau dianggap juga boleh sebagai akikah, maka ya nggak tahu pun nggak apa-apa gitu. Kalau salah nanti bisa. Jadi nilai ilmu jadi berkurang jadinya. Iya, betul. Nah demikian. Wallahu a'lam. Nah baik, sekian demikian dan selanjutnya masih kami berikan kesempatan di layanan telepon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ibu Farah di Garut. Di mana? Garut. Di Garut, silakan Ibu Farah.
Mau nanya, Ya. apa hukumnya? Ya, terputus Ibu Farah, dicari sinyal yang lebih kuat lagi. Diulangi. Mau nanya bagaimana hukumnya gadai sawah dengan kebun sawah? Tidak jelas, terputus-putus Ibu. Diulangi Bu, coba untuk dicari ruangan yang lebih terbuka untuk supaya sinyalnya lebih kuat. Hukumnya gadai sawah dengan sawit, kebun sawit, dan hukumnya baca Al-Fatihah, surat Yasin dikirimkan untuk orang sakit, anak mendoakan anak soleh, tapi bacanya berjamaah, apa hukumnya gitu? Ya, untuk yang kedua. Iya, yang kedua aja yang dijawab Bu ya. Ya, jadi pertama ya tentunya mendoakan anak-anak ini adalah satu kita katakan kewajiban orang tua, ya. Ya, kita ambil teladan dari para nabi ya. Para nabi juga berdoa untuk anak-anak mereka, minta kesolehan untuk anak-anak mereka seperti Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria. Ya, mereka sebagai nabi juga tidak jemawa ya, merasa yakin anaknya jadi anak soleh begitu. Maka mereka pun berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah ya. Nah, jadi mereka berdoa minta kepada Allah supaya diberi anak keturunan yang baik, anak keturunan yang soleh. Jadi kewajiban orang tua bermohon, berdoa kepada Allah supaya diberi anak keturunan yang soleh, supaya anak mereka menjadi anak-anak yang soleh. Nah, dan mengkhususkan suatu ritual, ya, nah ini yang tidak ada dalam ketentuan syariat. Ya, kalau Nabi membebaskan tidak ada doa-doa tertentu jangan dikhususkan. Ya, nah, itu akan menjadi bid'ah jadinya nanti ya. Misalnya mengadakan suatu pesta yang tertentu yang digunakan untuk mendoakan anak itu kan begitu ya. Nah, seperti berkumpul tadi untuk baca Quran beramai-ramai dan lain sebagainya. Nah, itu tidak ada ya, dicontohkan oleh para salaf kita, ulama-ulama kita, para sahabat dan juga Nabi SAW. Maka lakukanlah sunnah-sunnah tadi yang kita sebutkan ya. Kita awali kehidupan anak ini dengan melaksanakan sunnah Nabi ya, seperti tadi kita sebutkan, yaitu ya, memberikan nama yang baik, itu nama adalah doa. Kemudian kita menyedekahkan seberat perak, seberat rambut anak yang dicukur itu, yaitu perak ya. Kemudian kita mentahnik, kita menyembelih akikah, kemudian kita minta perlindungan kepada anak itu dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sudah cukup ya, lebih dari cukup untuk anak-anak kita. Ya, dan ya tentunya ya, orang tua tidak putus doa untuk kebaikan anak-anaknya. Nah, itu sudah mencukupi ya. Dia tidak perlu dia adakan ritual-ritual khusus. Ya, kadang-kadang itu bersentuhan dengan adat istiadat yang hingga menjadi satu keharusan ya. Nah, ada lagi ya hal-hal yang tidak ada di dalam Islam, misalnya pecah telur dan lain sebagainya, yang itu nggak ada. Maka yang nggak ada jangan diada-adakan. Ya, karena perkara-perkara yang sifatnya gaib, sesuatu yang tidak nampak, ya perkara gaib, minta perlindungan kepada Allah dari sesuatu, itu harus mengikuti petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya proses pecah telur dan lain sebagainya, yang ataupun ada yang membelah kelapa muda dan lain sebagainya yang nggak ada di dalam Islam ya. Nah, jadi ikuti petunjuk Nabi itu sudah mencukupi bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Ibu yang bertanya tadi yang berada di Garut, dan selanjutnya kami angkat kembali ya pertanyaan di layanan pesan singkat dari hamba Allah yang berada di Kalimantan Barat. Ya Ustadz, sebentar. Anak-anak saya alhamdulillah sudah remaja. Sejak dalam rahim saya sudah dekatkan dan didik dengan agama. Sekarang mereka saya juga saya masukkan di pondok pesantren. Tapi hingga usia mereka hampir dewasa, mereka sangat sulit ya untuk beribadah dengan kemauannya sendiri.
Apakah ini juga merupakan sifat dari orang tua yang bisa menular kepada anaknya, di mana dulu suaminya, atau maksudnya bapaknya itu kurang bagus agamanya dan sering meninggalkan sholat? Ustaz, mohon jawabannya. Iya, musibah apapun di dalam kehidupan kita itu pasti sebabnya adalah dosa. Maka yang kita lakukan pertama adalah istighfar, minta ampun kepada Allah, ya. Yang kedua, ya keputusan akhir hidayah itu di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Itu kalau orang tuanya sudah maksimal ya melakukan ikhtiar. Ya baik itu yang berupa doa maupun yang lainnya ya. Misalnya memberikan pendidikan yang baik sejak bahkan dari dalam rahim sampai lahir sampai dewasa, pendidikan pun nggak salah asuh ya, nggak salah tempat ya. Tapi ya masih begitu juga, Nabi Nuh saja tidak mampu memberikan hidayah kepada putranya. Nabi kita Muhammad SAW tidak mampu memberikan hidayah kepada pamannya, apalagi kita. Ya, nah demikian. Nah, maka kalau demikian coba koreksi diri. Mungkin ini perlu kita bertaubat kepada Allah, minta ampun atas kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Bisa jadi musibah yang menimpa kita itu adalah akibat dosa-dosa yang kita lakukan dahulu. Bisa jadi. Maka ya perbaikilah itu dengan istighfar dan taubatan nasuha. Nah, mungkin itu yang kurang. Dan juga jangan lupa beramal soleh. Ya, karena amal soleh orang tua bermanfaat juga bagi anak-anak mereka. Ya, nah seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, ya bahwa Muhammad bin Sirin itu menambah ibadahnya, memperbanyak ibadahnya karena teringat anak-anaknya. Ya, jadi kesalehan orang tua juga memberikan pengaruh yang besar kepada anak. Mudah-mudahan dimudahkan ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Sering juga Bisawab. ketika orang tua yang sudah capek-capek mendidik anaknya hingga besar, kemudian sudah besar itu dia ada sesuatu yang tidak diinginkan oleh orang tuanya atau ibunya atau bapaknya, sehingga si orang tuanya itu mengungkit kebaikan-kebaikan dulu, kamu saya didik seperti ini tapi sekarang jadi begini, itu boleh tidak, Ustaz? Artinya mengungkit kebaikan kepada anak supaya anak ini sadar gitu. Ya, itu bisa ya. Karena manusia perlu nasihat ya. Apalagi anak ini sudah dewasa, dia sudah bisa diberi banyak hal, hukuman juga sudah bisa diberikan. Demikian juga peringatan ya. Itu mungkin bisa dilakukan ya. Nah, demikian. Dan tentunya ya orang tua tetap orang tua. Berapapun usia anak ini, ya, dia tetap orang tuanya, ya, dan anak ini tetap anaknya, kan begitu ya. Jadi orang tua jangan mengendur gitu ya. Kalau anak udah dewasa, udahlah bukan tanggung jawab saya lagi ya. Tentunya anak ini perlu orang tua, walaupun dia bahkan ada anak-anak sampai menikah pun masih perlu orang tuanya, ya. Sudah menikah, dia bahkan ada anak yang sudah punya anak, ya. Artinya orang tuanya sudah jadi kakek nenek, tetap perlu orang tuanya. Bahkan ada yang sudah punya cucu pun masih perlu orang tuanya. Ya, begitulah anak itu. Ya, walaupun kita katakan kalau dia sudah mukallaf, sudah dia menanggung dosa sendiri, kemudian dia sudah rusyad, sudah mengatur urusan kehidupannya sendiri, tapi ya kenyataannya di lapangan anak tetap anak begitu. Walaupun sudah dewasa, bahkan sudah tua, bahkan sudah punya cucu, ya dia tetap perlu orang tuanya. Ada masa-masa di mana anak itu ya harus kembali kepada orang tuanya, apalagi orang tuanya masih hidup dan dia nilai masih sanggup, kan begitu ya. Apalagi anak remaja, hari ini mendidik anak remaja itu tentunya sangat berat ya. Banyak tantangan-tantangannya. Ada beberapa penulis menulis buku bagaimana mendidik anak remaja gitu ya. Anak-anak puber gitu yang ya tentunya anak-anak remaja hari ini menghadapi tantangan yang tidak dihadapi oleh remaja tahun 90-an, 80-an, 70-an ya. Berbeda ya. Nah, jadi lebih berat dan lebih besar lagi tantangan mereka, dan kita kata bimbingan ya, dan pengarahan dari orang tua itu sangat mereka perlukan.
Nah, demikian. Apalagi gerakan-gerakan pemurtadan ya di dunia maya itu sangat banyak, sangat hebat yang perlu kita lindungi anak kita dari gangguan-gangguan itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu Cukup ya Ustaz. pertemuan kita pada pagi Iya, ini yang nah. mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.